Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom, berkat dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam perenungan Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Elit agama yang tebang pilih. Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 membantu kita mengubah cara berpikir tentang kaum pendosa. Dikisahkan oleh Yohanes bahwa pada suatu pagi Yesus pergi ke Bukit Zaitun, kemudian masuk ke dalam bait Allah. Beliau mengajar banyak orang. Pada saat itu pula ahli Taurat dan kaum Farisi membawa kepadanya seorang wanita yang kedapatan berzinah. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah untuk diadili berdasarkan hukum Musa dengan melemparinya dengan batu. Mereka meminta pendapat Yesus tentang kasus ini. Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka. Beliau hanya membungkuk dan menulis. Setelah itu beliau memandang mereka semua dan dengan suara lantang berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan ini." Mereka mundur dan tidak melempar perempuan itu dengan batu. Ketika hanya mereka berdua saja, Yesus menasihati perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Kisah Injil ini menarik perhatian kita semua. Di satu pihak, orang Farisi dan para ahli Taurat hebat karena mengetahui isi hukum Taurat Musa, tetapi mereka tidak memahami secara harafiah dan tidak menghayatinya. Mereka berkata, Musa adalah hukum Taurat memerintahkan kita supaya melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapat Yesus tentang kasus ini? Di lain pihak, figur seorang Yesus hebat karena mengasihi semua orang padanya. Yesus hanya menulis ke tanah sambil memikirkan situasi lain, situasi batin perempuan ini. Semua orang menunjuk jari kepada perempuan itu sebagai perempuan berdosa. Banyak kata kasar ditujukan kepadanya. Semua orang lupa akan laki-laki yang berzina dengan perempuan itu dan juga orang-orang yang mengintip mereka berzina. Yesus memang melihat sesuatu yang lebih tajam. Tentu bukan hanya memikirkan suasana batin perempuan itu, tetapi Yesus juga melihat jati diri perempuan ini. Ada potensi kebaikan karena ia juga diciptakan oleh Bapa yang Maha Baik dan semuanya baik adanya. Oleh karena adanya potensi kebaikan ini, maka bagi Yesus, orang ini tentu akan berubah menjadi baik. Maka yang dilakukan Yesus adalah membangun harga diri perempuan itu supaya ia sendiri yakin memiliki potensi dirinya baik dan akan berubah atau bertobat menjadi lebih baik. Dengan demikian, kalau perempuan ini merasa memiliki potensi menjadi lebih baik, maka tentu ia akan menjadi lebih baik dengan tidak berbuat dosa lagi. Yesus mengajak kita bertumbuh menjadi baru. Berkat penderitaan Kristus, marilah kita belajar melihat potensi kebaikan di dalam diri sesama.
banyak kali kita hidup dalam prasangka buruk terhadap orang lain karena perasaan bersalah atau berdosa sudah mati di dalam diri kita. Kita menganggap diri tidak berdosa atau bersalah. Hanya orang lain yang hidupnya di dalam dosa. Kita memerlukan Tuhan Yesus untuk memperbarui kita. Kita juga diingatkan mendidik generasi muda supaya bertumbuh dalam suasana saling menghormati. Para orang tua kadang-kadang keliru mendidik anaknya ketika menjelekkan orang lain di hadapan anaknya. Misalnya, anak itu bawaannya pencuri. Hati-hati bergaul dengan anaknya karena kamu bisa ikut mencuri seperti bapaknya. Anak itu bertumbuh dalam prasangka buruk terhadap temannya dan anak itu juga berubah kehidupan sosialnya. Marilah kita berusaha untuk bertobat dengan mengakui dosa. Bertobat berdamai dengan Tuhan. Bertobat berarti berbalik kepada Tuhan. Beliaulah Bapa yang murah hati dan akan mengampuni dan mengasihi kita. Salam dan doa, Tuhan memberkati. Amin.